Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Kamarafia dengan 3 digit NIM terakhir saya 285 dari kelas TIH 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait materi multiple linear regression. Latar belakang, salah satu alasan utama kematian global adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh serangan jantung. Deteksi dini faktor risiko serangan jantung penting untuk mengurangi angka kematian. Analis data klinis membantu mengidentifikasi pola prediksi terkait serangan jantung. Penggunaan dataset Kaggle berjudul Heart Attack Analysis memungkinkan pembuatan model machine learning dengan 14 fitur medis yang berbeda untuk membuat prediksi akurat dalam penelitian ini. Model yang dihasilkan akan bermanfaat bagi dokter dan tenaga medis untuk mendeteksi dini dan pencegahan serangan jantung. Studi kasus, dataset yang saya ambil yaitu dataset Heart Attack Analysis dan Prediction yang ada di Kaggle. Ini adalah kumpulan data yang dirancang untuk membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan serangan jantung, serta untuk membuat prediksi berdasarkan data klinis. Dataset ini sangat bermanfaat bagi analis kesehatan dan pembelajaran mesin dalam prediksi penyakit jantung. Selanjutnya, pengertian dari MLR itu sendiri atau Multiple Linear Regression. Multiple Linear Regression yaitu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen atau variabel target berdasarkan lebih dari satu variabel independen atau variabel prediktor. Ini merupakan perpanjangan dari regresi linear sederhana yang hanya melibatkan satu variabel prediktor. Dalam multiple linear regression, hubungan antar variabel independen dan dependen diasumsikan linear. Rumus umum pada MLR ini yaitu Y sama dengan alpha plus beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah sampai beta n kali xn ditambah error. Langkah-langkah penyelesaian MLR. Yang pertama, persiapkan data yang memiliki satu data dependen atau variabel Y dan lebih dari satu data independen, misalnya seperti X1, X2. Lalu, susun persamaan dari data tersebut menjadi seperti ini, yaitu Y sama dengan alpha plus beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 sampai beta N kali Xn ditambah R. Yang ketiga, menghitung koefisien regresi. Pada langkah ini dapat menggunakan salah satu metode dari ketiga metode yang dapat digunakan, yaitu eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode Kramer. Yang keempat, lakukan evaluasi regresi. Dari dataset yang saya ambil, yaitu dataset Heart Attack Analysis, didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu 50 alpha ditambah 24,954 beta 1 ditambah 19,311 beta 2 ditambah 13,95 beta 3 sama dengan 33,441 dan seterusnya seperti di layar berikut. Persamaan berikut didapat dari perhitungan yang dilakukan di Microsoft Excel. Lalu dari persamaan berikut kita susun menjadi matriks. Matriks awal berikut dapat dilihat seperti ini. Pada matriks ini saya lakukan penyelesaian dengan menggunakan metode Gauss-Jordan.
Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menyelesaikan dulu pada kolom 1. Yang pertama, jadikan pada kolom 1, baris 1 kolom 1 menjadi angka 1 dengan mengalihkan baris 1 dengan 1/50. Lalu selanjutnya, baris 2 dikurangi 24,954 kali baris 1. Yang selanjutnya, baris 3 dikurangi 19,311 kali baris 1. Yang keempat, baris 4 dikurangi 13,95 kali baris 1. Dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya, kita menyelesaikan pada kolom 2 dengan mengalihkan baris 2 dengan 1/5.1060. Lalu baris 1 kita kurangi dengan 0,4991 dikali baris 2. Lalu pada baris 3 dikurangi dengan 0,3641 kali baris 2. Dan terakhir pada baris 4 ditambahkan dengan 0,2454 kali baris 2 dan menghasilkan matriks seperti ini. Lalu selanjutnya kita menyelesaikan pada baris ketiga. Pada kolom ketiga. Pada baris ketiga kita selesaikan dengan yang pertama, kita kalikan dulu baris 3 dengan 1/8.182. Lalu baris 1 dikurangi 0,2402 kali baris 3. Lalu baris 2 kita kurangi dengan 0,2402 kali baris 3. Pada baris 4 dikurangi 0,0426 kali baris 3 dan menghasilkan matriks seperti ini. Dan langkah penyelesaian yang terakhir yaitu kita jadikan pada baris 4 kolom 4 menjadi 1 dan baris 1 dengan cara baris 4 dikalikan dengan 1/0,666636. Baris 1 dikurangi dengan 0,1843 kali baris 4. Baris 2 dikurangi dengan 0,14954 kali baris 4. Baris 3 dikurangi 0,0521 kali baris 4. Dan hasil akhir matriks menjadi seperti ini. Hasil ini akan menunjukkan alfa, beta 1, beta 2, dan beta 3. Seperti ini. Alfa sama dengan 0,7381, baris 1 sama dengan min 0,459131, beta 2 sama dengan 0,1971, beta 3 sama dengan 0,2979. Dari solusi akhir ini mendapatkan persamaan Y sama dengan 0,7381 ditambah min 0,459131 kali X1 ditambah 0,1971 X2 ditambah 0,2979 kali X3. Lalu setelah melakukan mendapatkan persamaan berikut, lakukan evaluasi regresi. Yang pertama, saya melakukan evaluasi regresi RSS atau Residual Sum of Square dengan rumus sigma YI min Y aktual pangkat 2 dengan hasil 0,58307877. Lalu selanjutnya, saya melakukan evaluasi regresi TSS atau Total Sum of Square dengan rumus sigma kali Y1 sigma Y1 min Y rata-rata pangkat 2 dengan hasil 0,88332138.
Yang ketiga, evaluasi regresi RMSE atau root mean square error dengan rumus akar RSS per N sama dengan 0,58307877 per 50 dengan hasil yaitu 0,107991. Yang keempat, evaluasi regresi MSE atau mean square error dengan rumus RSS per N yaitu 0,58307877 per 50 sama dengan 0,011662. Selanjutnya, evaluasi regresi RSE atau residual standard error dengan rumus akar RSS per N-5 sama dengan 0,113383. Selanjutnya, evaluasi regresi mean MAP atau mean absolute percentage error dengan rumus sigma YI min Y aktual per YI kali 100% per N dengan hasil 15%. Selanjutnya, evaluasi regresi R kuadrat atau nilai koefisien determinasi dengan rumus 1 min RSS per TSS dengan hasil 0,339892. Selanjutnya, evaluasi regresi R atau koefisien korelasi dengan rumus akar mutlak R kuadrat sama dengan 0,583. Yang terakhir, saya lakukan evaluasi regresi yaitu R kuadrat adjust atau adjust R square dengan rumus 1 min RSS per TSS kali N-1 per N-P-1 dengan hasil 0,629895. Kesimpulan. Setiap evaluasi memiliki kesimpulan masing-masing. Yang pertama, kesimpulan pada RSS. RSS sebesar 0,583 menunjukkan total kesalahan atau deviasi kuadrat antar nilai yang diprediksi atau Y aktual atau Y prediksi dan nilai aktual Y. Nilai ini digunakan untuk mengukur ketetapan model dalam memprediksi data. Lalu selanjutnya kesimpulan pada TSS. TSS menghasilkan 0,883 yang merupakan total variasi dalam data. Ini adalah total deviasi kuadrat antar nilai aktual dan rata-rata nilai aktual. Yang ketiga, kesimpulan dari RSE. Nilai RSE sebesar 0,113. RSE ini menunjukkan seberapa besar standar deviasi dari residual atau kesalahan prediksi. Nilai ini lebih kecil menunjukkan bahwa model memiliki prediksi yang lebih akurat. Yang keempat, kesimpulan dari MSE. Dengan MSE sebesar 0,0117, ini adalah rata-rata kesalahan kuadrat dalam model. Nilai ini memberikan indikasi sebesar jauh prediksi menyimpang dari nilai yang sebenarnya. Yang kelima, RMSE. RMSE sebesar 0,108 menunjukkan akar rata-rata dari kesalahan kuadrat. Seperti MSE, semakin kecil nilainya, semakin baik model dalam memprediksi. Selanjutnya, kesimpulan dari MAPE. Dengan nilai MAPE sebesar 15%, ini menunjukkan rata-rata presentasi kesalahan absolut. Nilai ini dapat diartikan sebagai model memiliki deviasi rata-rata sebesar 15% dari nilai aktual. Selanjutnya, kesimpulan dari koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,34 menunjukkan bahwa sekitar 34% variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model. Artinya, model memiliki kemampuan yang relatif rendah dan dalam menjelaskan variabilitas data. Selanjutnya, kesimpulan dari koefisien korelasi dengan R sebesar 0,583 ini menunjukkan adanya hubungan yang sedang
antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kesimpulan pada evaluasi regresi yang terakhir yaitu adjust R kuadrat sebesar 0,630 menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi data dengan memperhitungkan jumlah variabel bebas dalam model. Adjust R kuadrat ini lebih besar dari R kuadrat biasa yang menandakan model menjadi lebih efisien ketika mempertimbangkan jumlah variabel bebas. Selanjutnya, kesimpulan umum dari tugas ini yaitu model regresi ini memiliki akurasi yang sedang dengan koefisien determinasi R kuadrat yang menunjukkan bahwa sekitar 34% variasi data dapat dijelaskan oleh model. Nilai R dan adjust R kuadrat juga mendukung bahwa ada hubungan yang sedang antara variabel prediktor dan variabel target. Metrik kesalahan seperti RMSE, MSE, dan MAPE menunjukkan bahwa prediksi model cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan presisi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.